Tes, cek, cek, cek. Suara saya jelas? Kalau jelas boleh di kolom komentar, kolom chat. Suara saya jelas? Halo Bapak Ibu teman-teman semua, selamat malam semuanya. Oke, saya mau cek dulu nih, cek sound dulu. Kita cek lagi suaranya. Suara saya jelas Pak Bu? Kalau jelas boleh komentar kolom chat. Saya mau cek dulu nih, cek sound dulu. Kita cek lagi suaranya. Oke, jelas ya. Sip, sip, sip. Berarti aman nih suaranya. Oke, yang sudah hadir saya mau tahu dong, dari mana saja, sebutkan nama dan kota asalnya. Misalkan contoh, Fahmi dari Jakarta gitu. Kita kenal-kenalan dulu sambil nunggu nanti jam 8 tepat, kita akan mulai materi webinar malam ini sesi ke-64. Dan kalau saya boleh tahu, siapa yang hari ini pertama kali ikut atau nonton live webinar khusus yang buat member setiap hari Selasa? Boleh sekalian disebutkan. Saya baru pertama kali Mas, yang udah beberapa kali boleh sebutin. Oke. Ada Mas Hendra dari Ciwastra Bandung, ada Mas Aan dari Jakarta. Oke. Ada Mas Holil dari Jakarta juga. Kita lihat yang sudah hadir dari mana saja. Oh, Mas Hendra baru pertama kali. Oke, sip. Mantap, Mas. Nanti kalau mau tonton video-video webinar sesi-sesi sebelumnya, silakan tonton di Telegram, ada link khususnya yang sudah kami siapkan, jadi teman-teman bisa nonton reply-nya. Saya sudah beberapa kali sih. Oke, sip, mantap. Oke, saya cek lagi nih. Yang sudah hadir ada Mbak Windy dari Semarang, baru pertama kali juga. Ada Mas Adi ya dari Grobogan. Terus ada siapa lagi nih yang sudah hadir nih? Saya lagi ngecek cek komentar. Wih, 1 bulan. Oke, sip, sip, mantap. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung atau mungkin baru sekali ikut webinar, saya sekalian informasikan kembali bahwa webinar ini rutin kami adakan setiap minggunya. Untuk yang member itu setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kalau untuk yang non-member, kalau misalkan teman-teman mau menjelaskan tentang Abdi dan Essenzo ke temannya tapi bingung gimana caranya, ajak untuk datang webinar aja. Nanti setiap hari Senin dan hari Jumat. Saat ini yang untuk non-membernya hari Senin dan hari Jumat. Informasinya semua ada di Telegram, jadi teman-teman semua kalau bingung bertanya Mas, caranya gimana? Silakan pantengin terus channel Telegram Abdi dan Essenzo. Di sanalah update dan info-info terkini yang bisa teman-teman semua dapatkan tentang semua yang saat ini dari promo, dari update, semua yang teman-teman butuhkan ada di situ update-nya. Oke? Nah, ini saya cek lagi yang sudah hadir ada Kak Munir dari Tegal, ada Kavania ya, ini Kavania dari Tangerang. Ada Bu Susi dari Lampung. Oke. Seru nih. Nanti akan ada sesi tanya jawab khusus buat teman-teman semua yang hari ini mengikuti webinar malam hari ini. Jadi teman-teman bisa tanya jawab nanti terkait teknis yang kita bahas hari ini. Kita akan bahas malam ini materi mengenai beriklan produk menggunakan Facebook Ads dan campaign traffic. Oke. Siapa yang di sini sudah pernah praktek Facebook Ads? Boleh katakan saya di kolom chatnya. Saya sudah pernah, Mas. Oke, yang sudah pernah praktek Facebook Ads, baik iklan produk atau iklan reseller, bebas, yang mana saja. Saya mau tahu yang sudah praktek, walaupun mungkin belum ada yang masih belum tepat, atau mungkin masih coba-coba, saya pengen tahu yang sudah action siapa aja. Ada Bu Nani dari Depok, ada Bu Lilik dari Cirebon, ada Pak Jarod dari Bekasi. Wih, makin ramai nih. Berbagai kota sudah mulai hadir. Ada Pak Wahyu dari Sopeng. Oke. Belum sama sekali. Yang belum sama sekali, teman-teman bisa tonton aja dulu materi malam ini. Nanti ketika mau praktekkan, ditonton ulang bisa nggak, Mas? Bisa. Nanti kalau ditonton ulang bisa. Oke. Ada Pak Agus Suwardi dari Kalimantan Barat, Kota Sintang sudah hadir. Oke.
Oke, masih pakai traffic gratisan, nggak apa-apa, tenang aja. Itu juga cukup efektif kok. Yang penting mau coba dulu. Saya sudah tapi kayaknya belum pas. Oke, kalau belum pas, teman-teman bisa tonton ulang materi di dashboard yang membahas tentang Facebook Ads. Nah, kalau teman-teman juga mau ikut training FB Ads-nya juga bisa, tinggal itu juga lebih komprehensif ya. Kurikulumnya lebih dalam lagi kita bahas soal Facebook Ads. Oke, ada Kak Aca dari Karawang, Bu Eis dari Tasik, ada siapa lagi nih? Bu Eni Murniawati dari Cianjur. Sip, mantap Pak Phil. Konsisten pakai free traffic, mantap. Lanjutkan. Depok hadir. Pak Ahmad dari Bandung. Kak Novia dari Gresik sudah hadir. Oke, sebentar lagi kita mulai ya. Jadi teman-teman yang mau menyiapkan alat tulis atau mau ikutan praktek, monggo. Saya kasih waktu buat ambil persiapannya dulu supaya nanti teman-teman bisa praktek bareng. Oke, saya cek lagi nih yang sudah hadir, udah makin ramai ya. Kota Kendari sudah hadir Mas. Oke, Indramayu sudah hadir. Ada Pak Andres dari Cimahi, Kak Desma dari Sragen. Oke, sip. Yang masih pakai free traffic, sip, mantap, lanjutkan. Karena saya juga dulu cukup lama ya pakai free traffic, karena kalau menghasilkan kenapa kita tidak lanjutkan? Kan itu dia. Kita butuh waktu juga untuk konsistennya. Ada dari Nganjuk sudah hadir, Purbalingga sudah hadir, Kebumen sudah hadir, Cirebon sudah hadir, makin ramai sekali, makin malam. Purwokerto juga sudah hadir. Alhamdulillah setelah sip, mantap, mantap. Ada Kanaya dari mana tuh sudah hadir juga malam hari ini. Oke, mungkin kita mulai lebih awal kali ya, supaya teman-teman semua bisa ilmu lebih dalam, bisa kita bahas lebih banyak materi malam ini. Oke, sip ya. Oke, ini terakhir deh saya sebutkan ada ada Baso dari Sumber, Distrik Oksamol, siapa nih? Ada Kak Hafiz Fadila Nurani dari Depok, ada Kak Niza Rahma dari Tasik, Pinrang itu Pinrang ya kalau salah. Banten sudah hadir juga, Jakarta Barat sudah hadir, ramai sekali, mantap. Oke, nanti ketika materi mulai, saya izin untuk tutup kolom chat terlebih dahulu, agar teman-teman semua yang malam ini mau belajar bisa fokus dulu ke materi, nanti di sesi akhir saya buka lagi untuk tanya jawab. Oke, sip ya? Ada Serang Banten sudah hadir, Bekasi, Sleman sudah hadir juga. Oke, mantap nih, rame dari berbagai kota sudah hadir. Nah, supaya kita bisa mulai segera materinya, kita lebih awal kali ya, supaya teman-teman semua bisa tanya jawab lebih lama nanti di belakang. Oke, ini saya tutup dulu kolom chatnya ya, sebentar. Oke, sudah. Sudah saya tutup dulu kolom chatnya. Nah, oke, sip. Kita mulai ya. Kita mulai. Terakhir saya bacain, ada Batam sudah hadir, Wonosobo sudah hadir, Pati Jawa Tengah sudah hadir. Oke. Nah, kita mulai materinya. Saya mau bentar. Oke, kita mulai materinya malam hari ini. Oke, saya buka dulu slide-nya sebentar. Sudah berubah ya? Oke, kita cek dulu. Sudah berubah tampilannya? Oke, sudah ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi malam ini, ada baiknya kita awali malam hari ini dengan berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini, berkah dan karunia-Nya. Semoga apa yang kita harapkan, kita ingin bisa tercapai lebih cepat, amin, dan dimudahkan jalannya, amin. Serta kita yang sedang belajar, yang sedang ingin praktek, ingin menghasilkan dari dunia online, dimudahkan, dan rezekinya selalu dilipat gandakan. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, apa aja sih Mas yang akan kita bahas hari ini? Jadi, hari ini kita akan membahas 4 hal ini. Pertama, kita akan membahas cara beriklan Facebook Ads yang mudah untuk meningkatkan closing produk menggunakan objective traffic. Lalu yang kedua, kita akan membahas 3 indikator utama proses retargeting dari custom audience, lookalike audience. Nanti kita akan bahas apa sih 3 indikatornya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas sedikit tentang product knowledge dan juga beberapa promo yang saat ini bisa Anda manfaatkan untuk membantu Anda mendapatkan tambahan penghasilan. Bahkan nanti akan ada penjelasan singkat mengenai program reward di periode ketiga ini. Dan yang keempat, sesi tanya jawab. Oke, langsung aja biar cepat dan biar teman-teman semua bisa lebih dapat ilmunya optimal. Nah, prinsip dan mindset yang perlu dimiliki dalam beriklan baik di Facebook, baik di Instagram, ataupun di platform lain seperti Google ataupun YouTube. Jadi semuanya ini prinsip dasar, prinsip umum yang teman-teman semua bisa gunakan dan pastikan dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Oke, yang nomor 1, buang mental gratisan. Nah, karena kita masuknya ke iklan berbayar, pastikan teman-teman semua mulai memiliki mindset, yaitu mindset mental gratisannya mulai kita tinggalkan. Kita fokus bagaimana caranya supaya kita bisa mulai memiliki mindset investasi. Nah, investasi itu banyak sekali Pak Bu, tidak hanya materi, tapi waktu, tenaga, pikiran juga termasuk investasi. Nah, yang nomor 2, apabila mengalami penolakan ketika iklan atau akun teman-teman semua di-ban atau tidak bisa dipakai lagi, itu hal yang wajar dan normal, sangat mungkin terjadi. Oke, jadi itu hal, kalau saya nyebutnya bagian dari proses. Ya, jadi bagian dari proses yang teman-teman akan dapatkan. Oke, yang ketiga, bisa cepat namun bukan instan. Fokusnya bukan hanya langsung untung, tapi teman-teman semua adalah memahami proses dan esensinya bagaimana sih, kenapa sih di Facebook itu kita bisa untung, di Instagram kita bisa untung. Kenapa platform-platform ini bisa membantu kita menjadi jembatan ataupun kendaraan kita lebih cepat untuk bisa menghasilkan dari dunia online. Nah, yang keempat, serius, FB Ads itu bukan permainan Bapak teman-teman semua. FB Ads itu adalah sesuatu yang bisa membantu Anda dengan lebih cepat dan lebih terarah untuk bisa mencapai suatu tujuan yang Anda inginkan. Iklan ke orang yang memang membutuhkan produk tersebut, kita ingin menginformasikan, mengedukasi orang yang tepat terhadap produk atau konten yang kita ingin sampaikan. Boleh part-time, tapi harus tetap full heart. Oke, kita ngelakuinnya, prakteknya, belajarnya, beriklannya di waktu-waktu luang, waktu-waktu yang di luar waktu prime time kita, tapi kita ketika melakukannya tetap harus full heart, sepenuh hati, agar hasilnya juga sepenuh hati. Oke, nah saking semangat saya sampai lupa tadi di awal, perkenalkan sebelumnya, Bapak Ibu teman-teman semua, nama saya Fahmi Al-Haddad, saya salah satu digital strategis dari Akademi Bisnis Digital. Oke, kalau teman-teman semua nanti ikut event Kopdar, kemungkinan besar kita akan berjumpa dan akan bisa diskusi, tanya jawab di grup khusus untuk Kopdar. Nah, kalau teman-teman yang belum ikut Kopdar, silakan ikut karena setiap minggunya pasti full. Nah, oleh karena itu di sana teman-teman akan dapatkan fasilitas ilmu tambahan, yaitu grup bimbingan khusus buat yang sudah ikut Kopdar. Oke, lanjut. Nah, tadi itu adalah mindset dasarnya, prinsipnya. Pastiin teman-teman semua pastikan memahami hal tersebut. Kenapa? Karena tidak ada satupun member Abdi ataupun advertiser di luar sana yang mindsetnya belum tepat tapi hasilnya besar. Biasanya hasil besar itu dihasilkan karena sudah memiliki mindset yang tepat. Oke, jadi itu tadi pembukanya, ibarat kata openingnya. Nah, sekarang kita mulai sedikit masuk ke kerangka dasar. Jadi di Facebook dan Instagram Ads ini kerangka dasarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah campaign. Kita membuat namanya campaign. Nah, malam ini kita akan menggunakan campaign objective traffic. Yang kedua, ad set, settingan iklannya mau ke siapa, usia berapa, laki-laki atau wanita atau kedua-duanya, mau Jabodetabek atau kota-kota tertentu, mau penempatan iklan di mana, semua kita setting di situ sampai budget. Ketiga, ad atau iklannya. Nah, ad atau iklan ini adalah konten apa yang mau kita iklankan, copywriting atau captionnya seperti apa, dan mengarahnya ke website atau landing page mana. Nah, itu untuk ad-nya. Oke, saya akan bahas singkat satu persatu pembahasannya. Campaign atau kampanye. Tujuannya adalah untuk menentukan tujuan iklan. Misalkan malam ini kita akan praktek objektif traffic.
Nanti kita juga akan bahas video views, lead generation. Kalau teman-teman ikut training tahap 1, itu akan diajarkan bagaimana caranya beriklan menggunakan objective lead generation dan lain-lainnya. Kalau teman-teman semua ikut training FBH part 2, teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya beriklan menggunakan campaign conversion. Jadi setiap tahapan kurikulumnya kita sudah siapkan. Kenapa kita buat kurikulum sedemikian rupa? Agar teman-teman semua belajarnya bertahap. Dari level dasar, pemula, sampai intermediate, sampai expert. Jadi teman-teman semua bisa melalui semuanya, mengikuti kurikulum yang sudah kita siapkan. Ya gampangnya gini aja Pak, buat teman-teman semua. Kan nggak mungkin dong kita dari SD langsung ke SMA. SD, lewat SMP dulu, baru ke SMA, baru kuliah. Kurang lebih seperti itu. Nah yang kedua, ad set atau settingan iklan. Menentukan sasaran iklannya dari mulai lokasi, usia, gender, detail targetnya mau ke siapa, placement iklannya, hingga ke budgeting juga kita setting. Nah, yang ketiga, ad atau iklannya menentukan materi iklan. Facebook page-nya, Instagram, mau Instagram akun yang mau kita pakai yang mana, format iklan yang mau video atau gambar, materi iklan, dan lain-lainnya kita setting di ad. Oke? Nah, kita akan praktek sekarang. Oke, biar teman-teman semua lebih cepat memahami, kita praktekin langsung. Oke, kita praktekkan langsung. Nah, ini saya stop share dulu ininya. Oke, wih, sudah kebalik lagi muka saya. Oke, kita mulai masuk ke Facebook. Kita mulai masuk ke Facebook. Oke. Udah berubah belum ya tampilannya? Udah ya? Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke Facebook, Pak, Bu, teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang baru ngeliat, Mas, Facebook saya sekarang tampilannya baru, Mas. Beda sama yang di tutorial, beda sama yang di video training. Oke, jadi teman-teman semua, kalau ada tampilan terbaru, itu biasanya kita update-nya adalah di webinar seperti ini. Jadi teman-teman semua, kalau bingung mau ngikutin tutorial yang mana, ikuti aja video webinar setiap minggunya. Nah, disitulah kita pakai tampilan terbaru. Karena Facebook itu bisa 3-6 bulan sekali itu berubah tampilan. Kan tidak mungkin kita setiap 3 bulan sekali rekaman video materi baru. Yang penting di video training itu adalah dasar-dasarnya, fundamentalnya. Nah, update-update-nya kita selalu berikan di webinar setiap minggunya. Oke? Nah, ini kita langsung aja. Teman-teman kalau mau berikan itu, klik tombol ini, plus. Tombol plus ini buat create. Ini saya agak zoom ya. Ini kalau tampilan ini tampilan baru nih yang saya pakai, tampilan terbaru. Teman-teman semua klik aja yang simbol plus, ada tulisannya create. Ada teman-teman silahkan klik aja create-nya. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih add. Oke, create, lalu pilih add. Oke, setelah itu teman-teman akan masuk ke sini. Bentar ya, teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Nih, lagi loading. Ads Manager. Nah, sekarang begini nih tampilannya nih. Ketika teman-teman klik tombol plus, yang plus ya, lalu klik add atau iklan, ya, teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini namanya masuk ke Ads Manager. Oke. Ini kita akan create new campaign, dan hari ini kita akan menggunakan traffic. Oke, kita pilih traffic. Nih, kita pilih traffic. Nih, saya agak zoom dulu ya. Oke, biar lebih terlihat jelas. Saya klik traffic. Lalu saya pilih di bawahnya name your campaign. Nah, kita beri nama. Malam ini saya akan praktek beriklan produk. Nah, saya tadi sudah download salah satu produk di video di dashboard, di tools video Essenzo. Saya download yang Spirulina. Oke, kita akan meningkatkan video ataupun konten Spirulina. Nah, kita beri nama nih traffic. Saya biasanya pakai script Spirulina. Nah, oke, traffic Spirulina. Kalau saya biasanya namain Fahmi. Oke, Fahmi itu pengiklannya maksudnya. Oke, lalu adset-nya Mas diberi nama apa? Oke, kalau saya biasanya Spirulina. Nanti Spirulina dulu aja. Ini juga Spirulina. Nanti kan kita akan ubah sesuai dengan settingan adset yang kita gunakan. Oke, ini kita continue dulu aja. Kalau sudah, kita continue. Oke, sebentar lagi loading. Nah, oke. Nih,
Tampilannya seperti ini. Nih, saya zoom out dulu biar teman-teman bisa ngelihat dulu tampilannya. Oke, seperti ini ya tampilannya ya. Nah, ini saya agak zoom dulu biar kelihatan lebih jelas. Oke, pertama ad set. Tadi campaign sudah kita beresin, ini campaignnya udah beres ya. Dan pastikan teman-teman semua, campaign budget optimization-nya itu off, kondisinya off. Oke, kondisinya off. Jangan on ya, tapi off. Oke, lalu kita next klik yang ini. Kita klik ke ad set. Kita klik ke ad set. Oke. Ini kita klik ad set, satu ad set kita klik. Oke, sudah. Nah, ini kita pilih dari awal. Nah, saya jelaskan singkat aja ya. Teman-teman, ini kanan itu adalah potensial reach. Potensial reach di sini adalah jangkauan orang yang kita jangkau melalui iklan yang sedang ingin kita buat. Kurang lebih seperti itu. Yang di bawahnya, oh ya, estimate daily result itu mungkin kadang muncul, kadang tidak. Kalau tidak muncul, ya udah tidak usah dipusingin. Langsung fokus saja buat setting yang selanjutnya. Jadi ini cuma kayak perkiraan estimasi dari si Facebook, algoritma Facebook tuh bisa menjangkau berapa banyak orang sih dalam sekali iklan yang mau saya setting ini, kurang lebih kayak gitu. Yang iklan yang mau kita setting. Oke, dimulai dengan traffic. Pilihannya apa, Mas? Website aja. Saya di awal pasti pakai website. Lalu ini saya off-kan semua, dynamic-nya off, offer-nya off. Nah, budget kita mulai dengan paling rendah aja, 25.000. Paling rendah 25.000. Kalau saya boleh sarankan jangan di bawah 25.000, Pak Bu. Gini, ini logik yang saya suka banget dari Facebook. Karena kita kan ingin menjangkau orang, menjangkau audiens. Kalau semakin kecil sampelnya, berarti kan secara tidak langsung datanya tidak valid. Kayak kita mau ini aja, mau survei, mau dapat data, kan kita harus memiliki populasi yang cukup. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, kalau yang sudah saya tes selama ini beriklan, di angka 50.000 per hari itu menurut saya cukup untuk melakukan testing audiens ataupun testing konten, testing iklan yang mau kita optimalkan 50.000. Tapi nggak apa-apa, dimulai dengan 25.000 pun it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang sudah ada budgetnya, saran saya 50.000 per hari. Tapi kalau memang sangat terbatas, 25.000 per hari pun nggak masalah. Saya juga dulu mulainya dari 25.000 kok, tenang aja. Oke, lanjut ke bawah, audiensnya kita kosongkan. Nah, kita mulai dengan kota atau lokasi. Nah, di sini kan awalnya dengan langsung otomatis Indonesia biasanya. Otomatis Indonesia nih. Oke, di sini kita coba pakai beberapa kota aja. Contoh seperti misalkan Jakarta. Saya orang Jakarta nih, yang city ya. Saya pilihnya yang city. Nih, sebelah kanan ada city-nya. Oke, lalu saya pilih Bogor. Depok. Tangerang. Saya Jabodetabek, contohin. Jabodetabek. Mas, saya kalau cuma mau ngincer satu kota aja bisa nggak, Mas? Bisa. Ngincer satu kota pun bisa, satu provinsi, itu bisa. Jadi teman-teman tinggal testing aja nanti mulai beriklan, supaya biar tahu sendiri gimana caranya mengoptimalkan kota, mengetesting suatu kota, itu bisa. Nih, udah semua ya. Tapi ininya kita ubah nih. Kita ubah yang plus 25 mil-nya ganti jangan current city only. Ini panah yang hitam kita klik, ini juga kita klik, ini juga kita klik, ini kita klik. Oke, sudah. Tadi di awal kan potensial reach-nya itu, audience definition-nya ada 150 juta people, atau 150 juta orang. Sekarang, karena kita sudah mempersempit targetnya, akan makin kecil. Sekarang tersisa 24 juta orang. Berarti ada 24 juta orang di Jabodetabek yang bisa kita targetkan sebagai target iklan kita. Oke, ini sudah, lokasi sudah ya, Jabodetabek. Sekarang usia, saya biasanya menggunakan usia range-nya itu 5-10 tahun. Mas, tapi kalau saya mau coba range-nya 15-20 tahun, boleh nggak? Tidak masalah. Yang penting, Bapak teman-teman semua, ini salah satu tips yang sudah kebetulan saya praktekin dan saya buktiin secara data. Kalau teman-teman baru mulai beriklan, saran saya, incarlah potensial reach-nya ini di kisaran 500.000 sampai 1,5 juta. 500.000 sampai 1,5 juta. Kalau budget kita di awal masih 25.000 sampai 100.000 lah. 25 sampai 100.000 range-nya.
budget kita setting untuk menjangkau 500.000 sampai 1,5 juta orang dulu aja. Kenapa? Supaya tidak terlalu melebar, tidak terlalu broad, tapi kita tetap spesifik. Tapi antara kayak gini, antara spesifik dengan broad itu bagusnya itu emang yang di hijau ini. Radarnya warna hijau. Jangan terlalu spesifik, jangan terlalu broad, terlalu melebar juga tidak baik. Oke, saya pakai usia mulai misalkan ya, karena saya kontennya spirulina. Oke. Untuk perawatan wajah, saya mulai usia 18 tahun sampai usia, coba ya, saya pakai usia 18 sampai 25. Kita coba 18 sampai 25 tahun. Gendernya saya mau targetin cuma ke wanita aja, woman. Lalu ini saya pakai, ini saya off kan, detail targeting expansionnya biar tidak terlalu melebar, saya off kan saja. Nah terakhir, ini nih. Detail target. Oke, karena konten kita spirulina untuk perawatan wajah. Oke, kita coba gunakan di sini adalah pertama face mask. Ada nggak? Mask. Oke, kita coba spirulina, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Kita cari dengan facial care. Oke, facial care. Kita pakai facial care. Oke, ketika kita memasukkan satu interest, kita tuh bisa menambah menggunakan suggestion. Jadi kita melihat nih, si Facebook menyarankannya siapa lagi ya yang kita masukin sebagai target interestnya. Kita klik ini. Misalkan nih, beautiful skin, atau skincare, beauty, anti-aging cream, skincare misalkan kita masukin. Misalkan, apalagi misalkan, aging, moisturizer, misalkan kita masukkan, oh ini juga bagus nih, engage shopper. Nah, saya biasa pakai engage shopper. Jadi kita bisa menargetkan kebiasaan orang, behavior itu kebiasaan. Orang-orang yang biasanya ada interaksi dengan penjual atau pedagang. Misalkan Facebook, di Instagram, di WhatsApp, karena kan Facebook, Instagram, WhatsApp itu saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Oke, kita lihat nih sekarang potensi risknya ada berapa ya? 1,6 juta, oke, Mas masih agak lebar sedikit tuh. Boleh nggak kita 1,6? Boleh aja. Tapi misalkan, Mas saya mau lebih kecil lagi deh. Saya kurangin boleh nggak Mas jadi umurnya 20-25 misalkan? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan saya jadi 20-25 ya. 1,4 juta, oke nggak? Oke, nggak masalah. Yaudah, kita tinggal edit nih. Spirulina. Terus tadi apa lokasinya Jabodetabek. Terus W itu woman, usianya 20 sampai 25 tahun. Oke, udah. Nah, ini kita gunakan setelah Jabodetabek adalah ya bener. Interestnya dimasukin boleh nggak Mas? Boleh. Tadi interest kita apa? Facial. Usia, terus akhir. Spirulina 1. Landing page yang kita gunakan jangan lupa dicatat, ditaruh di sini. Bukan linknya ya, tapi penanda aja. Oh, asset ini buat pakai landing page yang Spirulina 1. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Udah nih, udah kita namain, udah beres. Kita tinggal ke bawah terus. Ini saya pakai otomatis biasanya di awal. Nah, ini saya pakai, Mas pakainya apa Mas? Link klik, landing page view, daily unique reach, impression. Kalau di awal, teman-teman saran saya pakai link klik aja dulu. Link klik aja, oke? Link klik ini saya kosongin. Udah, beres. Kalau udah beres, klik next aja. Next-nya itu ada di pojokan bawah ya. Oke, ini udah. Nah, oke, sekarang kita di ads-nya. Oke, saya tungguin sebentar. Siapa tahu ada yang lagi praktek kan. Oke. Kita masuk ke yang ketiga. Tadi pertama kita rangkum sebentar. Kita sudah memilih campaign-nya traffic. Oke. Lalu yang kedua kita sudah memilih sudah men-setting ad-setnya. Ad-setnya sudah kita setting tadi. Sedemikian rupa detailnya banyak sekali yang kita detailkan. Lalu yang ketiga adalah ads-nya. Oke. Di sini kita ubah sesuai dengan page-nya. Makanya pastikan teman-teman semua buat page yang buat abdinya ada, buat resellernya juga ada.
dan yang buat Essenzo. Kalau yang buat reseller sama Essenzo boleh nggak Mas? Boleh. Oke, ini saya coba cari dulu mana ya. 5 page. Oh ini dia, Essenzo sebentar. Oh ini dia. Karena kebetulan akun Facebook, account iklan saya sudah ke-ban, jadi saya pakai akun saya sekarang. Oke, ini karena saya belum koneksikan dengan Instagram saya yang lama, yang Essenzo. Yaudah, ini saya pilih use selected page aja nggak masalah. Kalau Mas, tapi saya udah bikin Mas, tapi belum connect. Yaudah, teman-teman klik yang connect account ya. Oke, itu sudah tuh. Satu langkah beres. Sekarang kita ke add kreatif. Add kreatif. Nah, ini kita pilih dulu add media. Lalu kita add video. Nah, oke. Kalau kita klik upload video. Tadi saya download, taruh mana ya? Nah, ini dia, Spirulina. Open. Oke, sekarang lagi loading upload video Spirulinanya. Sekarang, sambil post upload, kita isi di kolom berikutnya, yaitu kolom primary text. Di sinilah copywriting, caption iklan yang kita akan buat, supaya nanti ketika iklannya berjalan, orang-orang akan melihat tulisan iklan tersebut. Oke, nih salah satu trik saya baru, teman-teman boleh ikuti. Essenzo Spirulina. Spirulina. Rasakan sensasi wajah segar, cerah, hanya dari rumah. Nah, info selengkapnya, silahkan klik link di bawah ini. Nah, karena saya tadi sudah sempat membuat Bitly, jadi saya tinggal copy dari Bitly aja. Oke. Nah, ini saya tinggal paste ya. Nah, teman-teman kalau masih belum sempat buat Bitly, ya udah. Kalau masih belum mengerti caranya, masih bingung, silakan tonton video tentang Bitly di video dashboard di Training Center. Ada materi yang khusus Bitly, itu ada di video, kebetulan saya yang ngebawain juga, traffic gratisan. Oke, ini sudah. Mas, kok 3 kali ya, Mas? Nah, gini, banyak yang bertanya, Mas, kok kenapa 3 kali, Mas, naruh linknya? Pertama, kalau cuma 1 kali, orang tuh tidak terlalu ngeh kalau itu link. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak sekalian banyak kalau gitu, Mas? Biar 5 atau 10 kali, 10 kali kopinya, linknya. Kebanyakan, jadi kesannya kayak alay banget. Cukup 3 kali, oke? Cukup 3 kali linknya kita cantumkan. Ini link yang sama ya, bukan beda-beda link. Nanti Spirulina 1, Spirulina 2, Spirulina 3, enggak. Spirulina 1 cuma 3 rangkap. Tuh. Nah, terakhir, atau klik tombol learn more, garis miring, selengkapnya. Titik. Ini saya tambahin dikit. Pelajari selengkapnya. Oke, sudah. Misalkan yang mau ngecek dulu nih, mau lihat nih iklannya. Ini bisa kita play. Oh, misalkan bisa kita play. Nah itu, kalau mau tahu kontennya. Nah setelah ini headline-nya saya biasa sekarang gini. Essenzo Spirulina. Copy aja dari sini. Nah, saya biasa begini nih, headline. Oke, ini sudah. Terakhir adalah kita taruh website URL. Nah, ini banyak yang ketika iklan lupa ditaruh nih, makanya sering error. Nih, di sini nih, website URL-nya kita letakkan linknya sama kayak di atas ya. Linknya sama, nggak diubah-ubah. Ini udah semuanya. Terakhir tuh pokoknya website URL, lalu kalau sudah beres, teman-teman tinggal publish deh iklannya. Oke.
Dan sekarang lagi proses untuk mempublish. Oke, dan setelah iklan beres, ada dua kemungkinan. Pertama apa? Pertama fasenya iklannya akan kena review. Di-review dulu sama Facebook. Mungkin bisa 1 kali 24 jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Kalau udah biasa ngiklan, kadang tuh 5 menit beres. Setelah beres, langsung aktif. Bisa juga 5 menit langsung ditolak, bisa nggak? Bisa. Jadi ada kemungkinannya diterima atau ditolak. Kalau diterima, yaudah kita tinggal pantau aja nanti. Kalau ditolak, kita edit aja. Banyak beberapa hal yang bisa diedit. Itu pernah saya bahas di video-video webinar sebelumnya. Oke? Nah, ini udah beres. Ini kita tutup. Nah, nih, begini nih penampakannya. Oke. Kita cek sini. Nah, in review. Jadi, iklannya sedang proses in review. Oke. Nih, sedang proses in review. In review, oke. Dah. Jadi itu Bapak teman-teman semua, prakteknya setelah ini teman-teman pastikan kalau sudah beriklan 1 kali dibuat, jangan lupa yaitu split testing. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk menentukan indikator-indikator iklan yang bagus atau yang kurang bagus, dan gimana caranya kita melakukan retargeting. Oke, ini saya stop share dulu. Oke, kita balik ke muka saya. Nah selanjutnya kita akan lanjutkan di slide-nya dulu. Kita lanjutkan slide dulu. Oke, kita bahas pembahasan berikutnya. Oke, dah. Gimana? Udah mulai pusing? Jangan pusing dulu. Masih ada banyak pembahasan yang mau kita bahas hari ini. Oke? Nah, berikutnya. Tadi kita sudah prakteknya Bapak teman-teman semua. Nah, setelah praktek, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Oke? Yang pembahasan kedua, kita akan membahas 3 indikator utama melakukan retargeting. Jadi kurang lebih seperti ini. Retargeting itu apa sih Mas? Retargeting adalah kita, ibarat kata gini, kita mengiklankan iklan yang sama ke orang yang baru. Tapi orang tersebut, orang-orang yang mirip seperti orang-orang yang sebelumnya udah kena iklan kita. Misalkan, saya kena iklan. Bayangin ya, saya kena iklan dari spirulina yang tadi kita iklanin. Saya kena iklan nih. Oke, terus dibuat nih datanya, namanya LAA atau Lookalike Audience. Kalau teman-teman semua masih bingung, tenang aja. Karena memang itu butuh, teman-teman butuh praktek dulu, nanti lama-lama juga akan paham. Karena semua sudah dibahas di video di Training Center di dashboard, dan juga sering saya bahas juga di video webinar setiap minggunya. Oke, nanti akan dibuat Lookalike Audience. Jadi mencari, kalau bahasa Indonesia itu pemirsa mirip. Maksudnya orang-orang yang mirip kayak saya, kayak seorang Fahmi, itu buat diiklankan dengan konten yang sama. Oke, itu yang pertama. Dan ada juga yang namanya custom audience. Nah, CA, custom audience ini gampangnya gini aja. Tadi misalkan saya kena iklan spirulina. Bayangin ya, saya kena iklan spirulina, saya tonton videonya. Nah, besokannya atau mungkin hari itu juga saya bisa retargeting. Retargeting menggunakan CA. Usahakan saya kena konten yang sama, spirulina juga yang dibahas, tapi kontennya berbeda. Misalkan ngebahas soal testimoni, ngebahas soal cara pakai, tutorial pakai, mungkin nggak? Yes. Jadi saya kena konten berbeda, tapi sama konteksnya spirulina. Atau bisa juga, tadinya saya kena spirulina, saya di-retargeting dengan konten yang berbeda, misalkan saya mau dikenakan konten tentang imun, misalkan, tentang peppermint, bisa nggak? Bisa. Jadi semua itu ada strateginya, dan semua itu teman-teman semua kabar baik, bisa dipelajari perlahan-lahan, dan ketika teman-teman mulai paham akan alur proses iklan itu berjalan, teman-teman akan sangat, kayak saya sebutnya kayak senang, menyenangkan lah. Beriklan itu sangat menyenangkan kalau kita sudah mulai paham caranya. Di fase awal pusing stres, itu semua orang pasti melalui. Kebetulan saya juga melalui itu selama 2 tahun terakhir ini, khususnya 1,5 tahun pertama saya belajar Facebook Ads itu stresnya minta ampun, tapi asik. Asiknya karena kalau udah ketemu polanya, teman-teman tuh asiknya minta ampun. Oke? Sip ya? Jadi ini ada 3 indikatornya. Pertama itu, pastikan teman-teman sudah menemukan iklan yang winning. Iklan yang winning itu bisa berdasarkan apapun. Contoh, pertama bisa dari kontennya, konten yang terbaik ternyata yang kita pakai. Yang kedua bisa dari audiens yang kita gunakan, kita setting di adset, ternyata yang terbagus, yang menghasilkan data konversi tertinggi. Atau yang ketiga winning semuanya. Winning dari campaign, winning dari audiens, winning dari konten, campaign, dan juga dari adsetnya. Jadi kita harus menentukan dulu iklan yang winning. Oke? Nah, yang kedua, memperhitungkan budget retargeting. Nah, ini juga sering banyak yang keluar.
kalau udah masuknya ke fase retargeting, itu budgetnya tidak dibagi-bagi porsinya. Jadi fokusnya untuk buka pasar, terus iklan ke audiens awal, terus audiens baru, terus. Nah, kita harus mulai menyeimbangkan antara audiens yang baru dengan yang retargeting. Karena ini prinsipnya nih, teman-teman semua jangan lupa, pengulangan itu adalah tulang punggung penjualan. Pengulangan sama dengan tulang punggung penjualan. Makanya kita perlu melakukan retargeting karena orang itu akan mulai, oh iya juga ya, akan mulai tersadarkan setelah kena minimal 5 sampai 12 kali. Rata-rata tuh 7 bahkan. Minimal 7 kali. Misalkan kita melihat iklannya iklan peppermint, mungkin sekali 2 kali biasa aja. Ntar udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, kontennya berbeda, kena retargeting CA-nya, lama-lama, oh ini bisa juga buat ini, oh ternyata ini bisa buat, oh praktis ya cara pakainya cuma dioles aja. Nah itunya akan muncul, oke? Jadi pastikan teman-teman memperhitungkan budgetnya. Misalkan kita setting budget buat sebulan iklan 3 juta misalkan, contoh aja ya 3 juta, ya udah pastikan siapkan alokasikan dana berikan Bapak teman-teman semua 10-20%-nya untuk retargeting. Setelah iklan di awal-awal, kita siapkan 10-20% budgetnya buat retargeting. Oke? Yang ketiga, mempersiapkan audiens dan konten retargeting yang mau digunakan. Nah, makanya kalau prakteknya cuma gitu-gitu aja Pak Bu, ngekliknya sama itu aja. Namun yang lebih dalam yang harus kita ketahui dan pahami adalah alur berpikir dan alur ini goalsnya mau gimana sih? Ujungnya tuh kita mau orang ini belinya gimana? Belinya satuan kah, paketan kah, atau kita mau terus retargeting, atau ujungnya bisa jadi menjadi reseller. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita optimalkan kalau teman-teman semua memahami 3 indikator tersebut. Oke? Sip? Oke, sip, mantap. Next ya, kita bahas yang berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya kita membahas product knowledge dan penjelasan promo bulan ini. Pertama, saya akan membahas Sera. Nah, rasa raspberry ini salah satu yang saya suka minum juga di rumah. Kebetulan saat ini stok saya sisa leci. Nah, ini sangat bagus sekali. Ini minuman kaya serat yang mengandung psyllium khas, inulin, ekstrak green coffee, dan teh hijau yang sangat bagus untuk membantu mengeluarkan racun, kotoran, dan lemak dari dalam tubuh. Khususnya nih, saya kan orangnya masih senang bukan makan sembarangan ya. Masih senang makan junk food, kadang makan pecel ayam kan di pinggir jalan tuh udah nikmatnya minta ampun, sambalnya sampai nambah, kadang nasi uduknya juga enak banget, pecel lele, pecel, wah, ibarat kata kita masih senang makan yang kayak gitu. Kalau saya sih masih suka banget. Jadi untuk menyeimbangkannya kan pemasukan harus sebanding dengan pengeluaran, kurang lebih kayak gitu. Nah, saya masuknya banyak, harus saya seimbangkan menggunakan minuman yang mampu membantu mendetoksifikasi racun-racun yang tidak dibutuhkan dalam tubuh saya. Jadi yang bagusnya diserap, yang tidak bagusnya dikeluarkan melalui pembuangan. Oke, manfaatnya bisa membantu proses detoksifikasi, melengkapi asupan serat harian, membantu menurunkan berat badan. Ya, kabar baiknya sudah cukup banyak yang terbantu dengan mengkonsumsi Sera 1 hari sekali, 1 saset 1 hari ya. Saya biasa 1 hari sekali doang, mau tidur atau bangun pagi. Tergantung, kalau malam saya lupa minum, paginya saya minum. Jadi biar pas pagi itu lancar pembuangan airnya. Buang air besarnya lancar. Itu. Cara pakainya, cara penggunaannya sangat simpel sekali. Nah, ini juga ada indikatornya, maksudnya tidak boleh pembatasannya kayak misalkan tidak untuk ibu hamil dan menyusui karena ada kandungan kafeinnya. Dapat diminum minimal usia 6 tahun 1 kali per hari, 2 jam sebelum atau sesudah makan. Oke, yang pertama Sera. Nah, teman-teman mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa Sera ini bisa didemokan. Nah, inilah kenapa banyak banget ketika lagi arisan, pertemuan keluarga, itu yang punya satu Sera itu didemoin di semua, di depan anggota keluarganya. Dan misalnya, bayangin ya, misalkan satu keluarga lagi ngumpul ada 15 orang, mungkin 15 orang. Pas ngeliat demonya, nah demonya kayak apa nih, nanti kita akan tonton bareng-bareng. Ketika melihat demonya beres, mereka akan tersadarkan, oh iya benar juga, kita makannya enak terus, tapi kita lupa bahwa tubuh kita tuh ada batasannya, yang harus kita seimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran yang seimbang. Oke, nah ini dia videonya.
Oke, karena tadi saya cek dari handphone tidak terdengar suaranya, saya skip dulu, oke? Oke, saya jelaskan sedikit tentang Bu Eni Kartikasari. Jadi Bu Eni memiliki kadar gula yang cukup tinggi dari 252 ke 139. Oh ya, video-video yang barusan saya tayangkan itu ada di tools, di video Essenzo, di dashboard. Jadi teman-teman kalau mau download, silahkan bisa di-download setelah ini. Oke, sebentar. Oke, jadi Bu ini juga minum sehari sekali setiap malam. Bu Eni itu konsumsinya sehari sekali setiap malam. Oke, next. Nah, ini dia beberapa testimoni juga sudah ada di dashboard, di ruang data juga sudah ada. Teman-teman bisa manfaatkan ini buat posting, buat testimoni, biar semakin banyak orang yang melihat dan tahu dapat informasinya. Dan Anda bisa membantunya dengan produk Sera yang Anda bisa deliverikan ke mereka yang memang membutuhkan untuk membantu mengidealkan berat badan atau minimal mengeluarkan racun-racun yang tidak dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya saya membahas sedikit mengenai diffuser. Oke, kebetulan saya lagi pakai diffuser nih, diffuser yang small, yang S. Ini favorit banget. Kenapa? Karena bisa dibawa kemana-mana. Dan praktisnya adalah saya di sini menggunakannya, colokannya cuma ke power bank. Jadi saya colokin ke power bank. Kadang biasanya saya ke laptop juga bisa. Kalau kebetulan saya lagi nggak bawa kabel portnya, jadi bisa pakai handphone, laptop. Saya pakai power bank. Itu praktis sekali Pak Bu. Ini yang kecil. Kadang juga ini bisa digunakan untuk di mobil ya. Kalau teman-teman semua mau pakai yang buat di mobil, ini juga cukup cocok pakai yang ini. Karena simple, praktis, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Nah, dan yang pasti adalah ringan sekali di bawahnya, tidak ada beban. Ini adalah salah satu postingan dari Dr. Zaidul Akbar. Jadi teman-teman semua kalau yang belum tahu, beliau adalah seorang penulis buku dan juga seorang dokter yang memang memiliki kapabilitas untuk beliau adalah penulis buku Jurus Sehat Rasulullah. Bagaimana cara menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita. Itu bagus banget bukunya teman-teman semua. Mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum. Kalaupun belum, it's okay. Yang penting ada info penting yang saya ingin sampaikan, yaitu di postingan beliau salah satunya adalah membahas antioksidan itu ternyata ada di fase gas atau uap. Nah, diffuser yang kita gunakan itu kan masuknya fase asap atau uap ya, atau gas. Jadi ini salah satu antioksidan yang sangat baik buat tubuh kita. Makanya tidak kaget lagi kalau misalkan ada yang mual-mual, pusing, migrain, gejala vertigo, atau mungkin yang badannya kecapean setelah aktivitas, setelah mendiffuse essential oil menggunakan diffuser, itu bisa membantu kondisi tubuhnya tadinya capek, bisa kembali lebih cepat fitnya. Karena ketika dihirup, antioksidannya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, nah oleh karena itu, salah satu traffic gratisan yang paling banyak banget dipakai member Abdi saat ini dan member Abdi Essenzo adalah menggunakan diffuser. Nah, ini salah satu contoh-contoh video-videonya. Jadi ada yang storytelling, ini juga ada yang di tengah itu yang lebih estetik, lalu ada juga dengan konten mentetes-tetes, itu banyak. Teman-teman semua bisa manfaatkan setiap konten ini, ada beberapa yang sudah ada di tools di video Essenzo, bisa dipakai untuk Anda promosi. Oke, nah saya akan sedikit menyampaikan atau mengingatkan lebih tepatnya bahwa saat ini sedang ada juga paket-paket diffuser yang sebelumnya kita belum pernah keluarkan sebenarnya. Tapi karena banyak yang meminta, yang request, oke, akhirnya kita keluarkan paket khusus diffusernya. Nah, yang pertama ada paket diffuser 1. Ini yang tadi diffuser yang ini nih, ini diffusernya yang S itu yang ini, yang kecil. S diffuser 125 mili, ini kapasitas airnya bisa 100, ini sekali full bisa 70 milian, kalau nggak salah. Oke, ini bisa nyala-nyala. Ini harga member ya, ini harga member. Jadi teman-teman semua kalau mau beli ini bisa silakan aja, Anda bisa pakai, Anda bisa jual. Dan akan otomatis dapat bonus essential oil yang 5 mili. Kalau yang paket 1 itu, kalau misalkan Mas, kalau saya jual boleh nggak sih Mas sebenarnya? Boleh. Anda promosiin di Bank Data tuh udah ada harga jual, Anda postingnya harga jual, jangan kebalik ya. Anda promosi itu yang harga jual, jangan yang harga member. Harga jual Anda promosiin, kalau ada yang beli, harganya langsung Anda dapetin. Contoh, diffuser 1 itu sesi harganya 50.000. Jadi harga jual 295. Ditambah Anda kan dapat bonus essential oil dan tracker ya. Nah, ini immune diary tracker tuh bagus banget untuk teman-teman kalau ingin menjaga harian, misalkan hari ini udah ngapain aja, udah nge-diffuse belum, udah pakai ini belum, udah konsumsi makanan yang bergizi belum, itu dapat otomatis daily tracker.
Jadi paket ini senilai kalau dihitung keuntungannya ya, kita hitung keuntungan bersihnya. Kalau yang didapatkan teman-teman dan juga didapatkan kalau konsumen beli. Nah, kalau Anda beli, itu kan sisi harganya 50.000 kalau dijual lagi kan. Nah, konsumen itu sebenarnya dapat produk senilai 140.000. Ini bonusnya 125. Itu kalau harga jualnya itu 140.000. Yang kedua ada paket diffuser 2. Oh, yang paket 1 itu limited ya, udah mau habis stok. Biasanya nggak nyampe akhir bulan tuh udah habis. Jadi kita tuh kalau nyetok itu ngelebihin stok sebelumnya. Nah, biasanya tuh tetap habis aja. Udah 2 kali lipat tetap habis juga. Karena banyak banget yang memang kebetulan ini kan praktis banget ya, bisa dibawa kemana-mana. Makanya ini kan tadinya saya taruh di mobil, saya pakainya sekarang nih. Saya ke kantor, saya lagi pergi kemana, itu saya pakai. Kalau lagi acara keluarga, saya nyalain dan banyak yang nanya. Nah, itu salah satunya kenapa diffuser itu sangat bagus buat traffic gratisan. Karena minimal Anda punya satu, ada brandnya Senzonya, kan nyala-nyala, Anda di videoin free traffic, itu biasanya sekali, 2 kali, 3 hari ada yang nanya biasanya, 1-2 orang biasanya. 1-2 orang kalau setiap hari ke depannya begitu gimana ya kan? Untung juga buat kita. Oke. Terus pakai diffuser yang kedua, itu sisi harganya 60.000, jadi harga jualnya itu 415.000, dan harga bonus jualnya, kalau harga bonusnya total ya, harga jualnya ada 175.000. Nah, yang ketiga, ini kebetulan pakai diffusernya lagi PO karena sudah habis yang Akna 500 mili pakai remote. Saya kebetulan di kamar, sekarang di rumah saya pakai yang 500 mili. Karena kalau mau nyalain saya tinggal pencet remote aja dari jauh itu bisa. Oke, itu bisa sampai 500 mili, bisa sampai 1 hari full kalau nggak salah. Ini juga harga jualnya tuh 455.000 dan ada sisi harga di 60.000 lumayan. Dan bonusnya itu senilai 185.000 kalau harga jualnya. Ini yang harga member semua ya tercantum. Lalu juga ada paket imun, Pak Bu. Paket imun ini bagus sekali buat teman-teman semua nih. Kayak contoh nih, saya punya nih paket imun nih. Lavender dan peppermint. Ini saya bawa kemana-mana, di tas pasti ada, ditaruh di mobil juga pasti ada. Kenapa? Karena ini wajib sekali kalau kenapa-napa di jalan, mual, pusing, sakit, kambuh, mah, misalkan kalau saya telat makan, ini saya pakai peppermint, saya hirup, saya oles. Kalau lavender, kalau misalkan saya kena luka atau tiba-tiba kenapa di jalan, beset atau apa tuh bisa pakai lavender untuk mengeringkan, karena ada kandungan anti-inflamasi dan anti peradangan yang bagus banget dari lavender. Oke, nah ini kan harga member. Kalau Anda harga jual, nah ini gede banget nih. Buat teman-teman yang belum tahu hitung-hitungannya, jadi kalau teman-teman semua, misalkan teman-teman starter nih, kalau teman starter kan teman-teman dapat sisi harga ya, lumayan lah. Sisi harganya kalau paket imun, itu harga jualnya adalah 515.000. 515.000, ada sesi harga sekitar 75.000, lumayan banget. Mas, misalkan saya beli nih Mas, 440.000, terus nanti saya jualnya satuan gitu, boleh nggak sih Mas? Misalnya saya jual lavender ke orang, saya jual peppermint ke orang lain, terus yang saya pakai cuma masker bonusnya aja, masker kainnya saya pakai, sama daily trackernya saya pakai, tapi moringa propolisnya saya jual, boleh nggak? Boleh. Untung nggak? Untung nih, saya kasih tahu keuntungannya. Keuntungannya adalah 290 tambah 75, 365.000. 365.000 kalau Anda jual semua produk yang tadi ya. Jual lavender, peppermint, jual juga moringa propolisnya. Ya itu lumayan lah, lumayan. Oke, itu kalau satu. Nah, yang kedua, kalau paket skincare gimana Mas? Oke, paket skincare juga cukup lumayan nih. Paket skincare, harga jualnya 470.000. Jadi Anda ada sisi harga lumayan 70.000 sekali jual paket ya. Oh, berarti kalau saya bisa jual 10 kali 10, yes, sekali ini aja. Bisa jual 20, ya udah kali 20, bisa jual 50 kali 50. Jadi kurang lebih kayak sesimpel itu Pak Bu perhitungannya. Anda tidak perlu pusing-pusing harus mikir, aduh Mas kalau saya nggak jual 10 nggak bisa dapat bonus nih, nggak keluar nih. Nggak ada, kita nggak ada gitu-gitu Pak Bu. Anda jual, otomatis Anda dapat sisi harga. That's it. Paket slimming nih. Harga jualnya 690, berarti ada sisi harga 100.000. 100.000. Kalau bonusnya Anda jual lagi, lumayan nih. Slimming, misalkan slimming Anda jual nih. Anda jual harga 215.000 tambah 100.000, Anda dapat 315.000. Lumayan lah satu paket. Kalau Anda jual 10 paket, 3,1 juta, lumayan lah buat tambah-tambahan. Oke? Belum kalau teman-teman semua, misalkan teman-teman semua udah ada yang basic, ada yang premium, ada yang ultimate, teman-teman semua bisa dapat tambahan lagi, yaitu cashback sebesar 15-20%. Lumayan banget. Oke, ini juga ada produk-produk unggulan lain yang sedang promo di bulan Oktober. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada yang baru gabung atau mungkin yang sudah lama dan sudah biasa memanfaatkannya, biasanya promo buy one get two itu nggak nyampe akhir bulan tuh udah habis stoknya. Misalkan 1 minggu sebelum,
Nah, biasakan ngecek di Telegram setiap hari. Kenapa? Karena misalkan nih, tiba-tiba Mas ada yang mesen prosit nih, propolisasi nih kan. Wah, stoknya pas banget habis lagi. Karena produk-produk unggulan itu cepet banget habis ya. Setiap hari itu bisa ratusan sampai ribuan paket yang kita kirim. Ketika sedang ada promo. Nggak ada promo, tetap aja banyak. Makanya beberapa produk tuh jarang kita promoin. Kenapa? Karena nggak dipromoin pun lakunya juga sama kayak sama seperti kalau tidak dipromokan. Oke, ini ada Moringa, essential oil. Teman-teman bisa lihat di Telegram. Nah, ini pembahasan terakhir kita sebelum tanya jawab. Jadi teman-teman semua yang mungkin baru tahu, kita tuh ada program reward di tahun 2020 ini. Sudah memasuki periode ketiga, itu September sampai Desember 2020. Oke, dan fasilitas Essenzo Abdi apa saja yang mungkin teman-teman semua belum ketahui secara lengkap. Nih, pertama, kita ada reward handphone. Jadi buat teman-teman semua, produk sales itu adalah gabungan penjualan pribadi dengan penjualan tim. Oh, berarti kalau saya udah punya reseller, punya tim penjualan, digabung selama 4 bulan, kalau totalnya 75 juta, saya otomatis dapat, Mas. Tanpa syarat ini itu, syarat saya harus belanja segini, syarat saya harus punya reseller segini. Yes, kita tidak ada syarat seperti itu, asal Anda mencapai total produk sales, dapat. Nggak ada syarat harus bayar ini, itu, nggak ada. Bahkan pengiriman pun free. Teman-teman tinggal ngisi data, kalau udah mencapai, bahkan bukan ngisi data, kita hubungin. Kebayang nggak sih? Kita hubungin, bukan dia yang menghubungin, tapi kita yang hubungin. Reward yang kedua, laptop atau emas. Laptop senilai 10 juta atau emas. Dengan total produk sales senilai 100 juta selama 4 bulan sampai Desember. Oh, berarti kalau saya bisa jualan sendirian 100 juta, saya dapat, Mas. Yes, dapat. Udahlah, dapat. Nih, saya kasih tahu. Kalau Anda bisa jualan 1 juta, Anda misalkan dapat sisi harga 15%. Berarti 15 juta udah dipegang tuh. Bah, kalau teman-teman basic atau premium atau ultimate, teman-teman dapat tambahan lagi cashback. Berapa? Bisa sekitar 15-20%. Anggap aja 15%, dapat 15 juta lagi. Berarti penghasilan itu 30 juta. Itu baru yang Anda dapetin. Belum dengan misalkan Anda dapat lagi laptop atau emas 10 gram. Tergantung, misalkan Mas saya mau tukar emas aja lah. Saya mau buat investasi, boleh nggak? Boleh. Mas punya laptop nih, saya mau ambil klaim reward laptopnya, boleh nggak? Boleh. Jadi bebas. Kita ngasih kebebasan buat teman-teman semua. Ketiga, reward motor. Ini juga banyak banget tahun kemarin itu kita buat reward motor tuh yang dapat berapa banyak ya? Ada yang satu orang dapat 2 motor. 2 motor, ada juga, oh ada yang 3 motor tuh, Mas Fadil 3 motor kalau nggak salah. Jadi ini sangat masuk akal karena kabar baiknya, kita tidak hanya ngasih reward, tapi kita ngasih cara mencapainya. Lah, gimana sih Mas kok bikin reward biar banyak yang mencapai? Ya justru tujuan kita itu, supaya makin banyak yang dapat, semakin banyak yang bisa terbantu. Baik dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, dan juga bisa memenuhi mencapai apa yang diinginkan. Nah, total produk sales sebesar 150 juta. Nah, terakhir nih, ini salah satu impian, saya tahu banyak sekali orang yang mengimpikan ini, untuk pergi ke Holy Land, dream-nya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita umroh, berangkat umroh. Alhamdulillah tahun kemarin, di tahun 2019, kita berhasil memberangkatkan sekitar ada berapa belas ya? Hampir 20 sebenarnya yang dapat. Cuma yang akhirnya berangkat itu sekitar 13 atau ya 13. Karena ada beberapa yang batal karena ada yang ngurus anak, nggak bisa ditinggal, anaknya masih kecil. Ada juga yang dia pengennya berangkat sama pasangannya tapi cuma dapat 1. Jadi bisa ditukar dengan reward, misalkan Mas yang mau tukar motor sama motor aja boleh nggak, atau ditukar ya senilai produk salesnya 250 juta boleh nggak? Boleh. Saya langsung bilang boleh. Jadi kita sangat fleksibel. Mas kan lagi pandemik nih Mas, itu nanti berangkatnya gimana Mas? Misalkan Mas saya keep dulu boleh nggak Mas? Siapa tahu Mas tahun depan pandemi udah lewat, kita udah boleh umroh lagi, baru kita berangkat. Boleh. Atau ditukar reward lain boleh Mas? Boleh. Nanti teman-teman tinggal konsultasikan aja ke tim support kita. Misalkan Anda udah mencapai total produk sales selama 4 bulan sebesar 250 juta, mau dibahas sama tim support kita, atau nanti akan tim community kita akan menghubungi Bapak Ibu teman-teman semua. Tenang aja, kita akan lebih aktif buat menghubungi teman-teman semua. Oke, sip. Nah, bagaimana strategi untuk mencapai reward tersebut? Pastikan Anda perhatikan baik-baik. Cara meningkatkan omset penjualan produk Essenzo-nya. Pertama, manfaatkan traffic gratisan dan maksimalkan promo diskon setiap bulannya. Kalau lagi ada promo buy one get two, disikat aja. Misalkan, Mas, tapi saya pengennya nyingkatnya kalau ada yang beli, boleh. Berarti Anda harus meningkatkan dari sisi promosinya. Benar nggak? Yes, benar.
Kedua, segera ikuti semua event Abdi dan Essenzo untuk meningkatkan skill, pemahaman teman-teman semua, cara promosi, berikan produk, dan juga bagaimana caranya yang tadi belum mengerti cara Bitly, biar lebih ngerti, yang tadi nggak ngerti iklan, biar bisa cepat ngiklan. Oke, yang tiga ini penting nih, buat testimoni pribadi Anda. Untuk apa? Jadi orang tahu, oh si Fahmi itu nggak cuma jualan produk Essenzo, dia juga pakai, dia juga testimoni storytelling, bikin storytelling, pengalaman dia pakai produk. Nah itu juga penting banget supaya meningkatkan trust kita terhadap si calon konsumen. Nah, tips dan trik membangun tim reseller. Oke, manfaatkan traffic gratisan di WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang kedua, ikuti semua event Abdi, Kopdar, training, FBX, dan semuanya. Silakan Anda manfaatkan. Manfaatkan fasilitas webinar eksklusif setiap minggu, baik yang member ataupun yang non-member. Yang member seperti yang saat ini kita sedang belajar bareng. Kalau yang non-member itu seperti yang hari Senin atau yang hari Jumat. Saat ini hari Senin dan Jumat. Kedepannya apakah akan berubah, kita tidak tahu. Oke, siapa tahu jadi makin banyak, mungkin nggak? Mungkin. Nah, ini contoh-contohnya event-event kita setiap minggunya. Oke. Nah, ini beberapa testimoni member yang pakai traffic gratisan dan sudah terbukti ada yang sekalinya terjadi transaksi sebesar hampir 3,5 juta, 3,4 juta sekali closing dari Instagram traffic gratisan. Ada Facebook Story, ada juga WhatsApp Story. Ini juga ada dari ini jualan produk, sekali produk dapat order 8 paket Slimming Honey. Wih, mantap. 1 Sera dan 2 Citronella. Oke, jadi udah banyak yang ngebuktiin bisa Pak Bu berhasil untuk jualan. Yang penting satu pesan saya, dilakukan prosesnya karena tidak ada yang instan. Semua tuh butuh proses. Ini webinar yang setiap minggunya, kadang yang bawain saya, Mas Fadel, atau mungkin mentor-mentor lainnya, atau mungkin pembicara-pembicara lainnya yang sudah berkompeten di bidangnya. Ini webinar setiap Senin dan Jumat yang buat calon member atau calon reseller. Nah ini program baru juga, Instagram Live, tidak hanya ngebahas soal produk, tapi juga Mbak Arin akan ngebahas soal bagaimana tips-tips untuk di awal-awal teman-teman semua untuk memakai WhatsApp, meningkatkan crossing, dan semuanya kita bahas. Dan ditambah lagi, program baru selalu kita keluarkan Pak Bu, supaya apa? Supaya makin bisa mensupport teman-teman semua, bisa mengawali semuanya dari dasar, dari awal, bahkan kendala paling dasar seperti nggak bisa login, nggak bisa Bitly, itu kita buat khusus sesinya live bersama community relation kita sama Mbak Fitri. Nah, ditambah lagi, kita ada program mentoring eksklusif, yang dimana ini gratis, teman-teman semua tinggal ikuti semua event, nanti akan tahu gimana caranya untuk mengikuti program mentoring ini. Oke, nah ini cuplikannya sedikit. Nanti teman-teman semua kalau mau tahu cuplikannya ada di Telegram, cuplikan tentang program mentoring 12 kali. Nah syaratnya, sudah mengikuti semua event, Kopdar, training FBX, Essenzo bikin-bikin, dan sudah memenuhi semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti program mentoring. Nah terakhir dari saya, sudah masuk grup Facebook Abdi di Facebook, kalau belum silakan gabung. Ini cari yang official Akademi Bisnis Digital, atau teman-teman kalau kesulitan langsung aja ketik bit.ly /FB Group Abdi, hurufnya besar semua kecuali I di ujungnya kecil. Untuk kalau mau lebih cepat. Oke. Nah, pembahasan berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Oke. Nah, buat teman semua yang mau bertanya, silahkan. Oke. Saya buka dulu kolom chatnya. Dan kita ada waktu sekitar 10 menit ya. Lumayan 10 menit buat tanya jawab. Nah, ini sudah udah bisa ngechat lagi ya. Ya, teman-teman semua yang mau tanya jawab, tinggal refresh saja. Refresh saja halaman browsernya atau mungkin YouTube-nya di refresh dulu supaya teman-teman semua bisa bertanya. Oke? Ya. Oke, pertanyaannya kalau saya boleh sarankan berkaitan dengan materi malam ini. Oke? Yo, yang mau tanya silakan. Saya cek, saya refresh juga nih, biar kelihatan. Ya, kelihatan yang sudah bisa bertanya. Oke. Balikpapan hadir, oke siap. Sesi kehadiran sudah cukup ya. Sekarang kita sesi tanya jawab, oke? Oke, saya sambil minum ya. Oke, pertanyaan pertama, Pak Holil. Kalau FB di ban apa masih beriklan?
Kalau di ban udah nggak bisa beriklan. Kita pakai akun lain aja. Kayak saya aja, kan akun saya udah di ban nih. Saya pakai akun adik saya sekarang iklannya. Jadi gitu teman-teman semua, kalau ke ban, ajukan banding dulu. Kalau belum ditolak bandingnya, pakai akun lain. Saran saya akun keluarga inti aja. Ada Pak Ramdhani. Untuk iklan bagusnya produknya atau page-nya? Untuk iklan bagusnya produknya atau page-nya? Maksudnya gimana ya? Intinya gini, untuk iklan bagusnya produk ataupun reseller itu sama-sama bagus. Jadi teman-teman semua tinggal cek aja mana yang paling efektif. Nah itu yang dipertahankan. Oke, berikutnya. Gimana cara jual diffuser mas kalau LP-nya tidak ada? Nggak usah pakai LP. Nah ini dia nih triknya. Jadi biar adanya interaksi, engagement. Misalkan saya posting nih, misalkan nih saya pakai handphone, saya bikin video. Malam ini saya diffuse essence, misalkan di sebelahnya ada ini ya, di sebelahnya ada essential oilnya. Hari ini saya diffuse essential oil, peppermint dan lavender supaya malam ini saya bisa tidur nyenyak dan besok pagi bangun lebih fresh, gitu. Paginya posting lagi diffuser dengan misalkan teman-teman pakai lemon, pakai tea tree. Makanya saran saya punya banyak essential oil. Kenapa? Tujuannya buat promosi supaya orang, oh ternyata banyak variannya ya. Nanti dia akan penasaran, ini fungsinya buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Setelah mereka sudah tahu fungsinya buat apa, nah disitulah kita masuk gitu. Oke, next. Saya cek dulu ya. Kalau ada yang sama mungkin saya satuin ya pertanyaannya. Mas kalau buat page apa harus satu produk? Enggak. Kalau Essenzo, Abdi. Kalau teknik traffic di bagian mananya ya bisa dikatakan winning. Oke, nah ini bagus nih. Traffic. Saya biasanya kalau traffic itu ngelihat dua. Pertama, CPC-nya berapa? Cost per kliknya berapa? Dan video views 95%-nya itu berapa banyak? Contoh, misalkan reach-nya itu, misalkan impressionnya misalkan ada 1000. Berarti saya ngincar angka, nggak usah muluk-muluk, angka 20%. Impression, video views. Ya, sekitar 20% minimal. Mas, kalau saya bisa 50%, bagus ini berarti. Orang banyak yang suka nonton. Gitu. CPC sih, saya biasanya kalau traffic itu CPC. Sudah sebulan bergabung, belum ada yang nyangkut. Ya, itu normal. Maksudnya, pasti ada yang kurang tepat dilakukan setiap harinya. Karena saya biasanya kalau konsultasi ke saya tanya, oke, what to do-nya apa aja, terus yang dilakukan free traffic apa aja, itu sedetail banget tuh. Saya tanya detail, ternyata ada beberapa part yang miss atau kelewat. Ini cukup banyak nih nanya nih. Saya cari pertanyaannya mewakili ya. Untuk di awal, lebih baik iklan abdi atau produk dulu. Kalau dites aja dua-duanya. Karena gini Pak Bu, inilah uniknya Facebook itu unik sekali. Ada yang di awal tes iklan abdi berhasil, ada yang di awal iklan produk berhasil. Nah, daripada kita mengira-ngira, kita tes aja dua-duanya. Karena saya dulu di awal juga ngetes. Produk saya tes, reseller saya tes, abdi saya tes. Ketemu nih, oh ternyata saya lebih besar tuh persentasenya di abdi, udah saya di abdi dulu, setelah itu sambil saya testing lagi antara reseller sama yang produk, kayak gitu. Malam Pak Ibnu, mau tanya kalau untuk LP yang promo pakai yang mana yang bisa promo di pusat? Saya langsung posting bannernya aja, posting banner. Tapi yang harga jual ya, jangan sampai salah, nanti harga konsumen, harga member yang di posting. Oke, saya baru pertama kali join. Bentar. Mas, bagaimana cara buat cewek untuk foto? Kalau saya pernah pakai foto, karena kalau foto itu setahu saya kalau bisa pakai pixel, cuma kan kita kan belum bisa pakai pixel kecuali pakai website sendiri. Saran saya yang video aja. Nah gini, oh nih secara buat teman-teman yang mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Manusia secara ada cara bekerja itu ada dua, berdasarkan kata-kata dan berdasarkan visual. Nah visual di sini orang itu lebih senang yang berbentuk video. Karena kita ngetes tuh, kita ngiklanin banner sama ngiklanin video dan jauh banget hasilnya. Makanya kita produksi banyak banget video supaya teman-teman semua tinggal pakai videonya buat iklanin gitu. Oke. Ntar saya baca dulu ya. Tanpa Bitly, Facebook Ads bisa nggak? Bisa bully bisa.
Setelah klik. Pokoknya kalau ada yang bingung pas lagi praktek, nanti setelah ini tonton ulang aja prakteknya. Jadi bisa ditonton ulang nih, kabar baiknya webinar hari ini. Bisa, Pak Andreas bisa. Yang gratisan itu kan bisa buat media berbayar. Kalau reseller kita udah upgrade Ultimate, apakah masih jadi anggota reseller kita? Yes, masih. Tetap masih kok. Oke, saya cari pertanyaan yang mewakili aja ya, karena udah mau jam 10. Oke, ini sudah. Kalau masih kesulitan hal-hal basic dasar, bisa tanya ke tim support kita ya. Apa bisa buat FB Ads menggunakan HP Android? Dikatakan bisa, cuma lebih sulit. Kenapa? Karena kalau di handphone itu sering balik ke mode mobile. Nah, kita mode desktop untuk iklan yang lebih efektif seperti yang tadi kita praktekin. Sudah belajar praktek FB Ads kalau nilai true place tinggi tapi video play 26 M maksudnya? Oh, persen. Berarti video kontennya audiens tersebut tidak menyambut baik kontennya. Tuh, Pak Abi. Budget 25, sesi 2-3 hari biasanya. Pokoknya kalau udah 50.000, 30 ke atas itu kita bisa udah ngambil take action sebenarnya. Maksudnya take action, misalkan udah 30.000, CPC-nya mahal nih. Cost per kliknya misalkan 3.000, 5.000, itu mah saya matiin. Kenapa? CPC yang standar itu, kalau iklan video, kita pakai video ya, kalau bisa itu di bawah 2.000 kalau baru-baru. Nah, kalau di awal langsung 5.000, 10.000 bahkan CPC-nya waktu mahal tuh. Audiensnya tidak menyambut baik kontennya. Jadi nggak sinkron, ibarat kata begini nih. Jadi nggak ketemu. Jadi biar ketemu begini, audiens yang tepat, ketemu konten yang tepat, dia akan bagus. Biaya iklan dibayarkan untuk 1 bulan kan? Enggak. Mau bayar per hari, per minggu, per bulan bisa. Kita yang menentukan. Oke? Iya betul Pak. Pak Novrio Caniago. Transfer ke kita. Kalau yang paket-paket bulanan itu transfer ke kita. Baru kita transfer ke pusat. Mas Fahmi serius nanya, iklan tiap hari produk, boleh, ganti-ganti boleh. Kalau saya sih pertama fokus dulu ke satu iklan, saya temuin winning campaign-nya, kalau udah saya testing 1 minggu, hasilnya belum bagus, saya ngetes konten lain, atau ngetes produk lain. Iklan FB bagus setting manual atau otomatis? Kalau untuk placement saya otomatis di awal. Kalau nanti udah bagus ketemu winning campaign, winning ad set, saya baru testing misalkan konten story, konten yang lain-lain kayak gitu. Kalau untuk awal gabung, saran saya organik dulu, sambil praktek-praktek perlahan-lahan FB Ads. Oke, ini karena pertanyaan sudah cukup padat, ini saya izin untuk tutup ya. Jadi yang terakhir masih bisa saya bacain. Nah, biar kita juga tutup setelah ini acaranya. Oke? Nih saya bacain lagi ya. Terakhir tuh sampai mana tadi saya? Oke nih, saya kasih ekstra 3 menit deh. Oke, biar asik. Karena lagi seru nih. Oke, pengen ikut training FB syaratnya cuma harus ada dana. Iya sih ada dana. Ya kan kita mau beriklan. Kita harus siapin dana. Karena gini Pak Bu, bayangin ya, logikanya kita mau iklan Facebook Ads tapi nggak ada dana. Makanya saya bilang di awal organik dulu aja, traffic gratisan. Sambil nabung, saya juga dulu gitu, saya nabung, saya pakai traffic gratisan, ini dapat nih penghasilan nih, 500.000, 1 juta, saya tabung buat iklan Facebook Ads. Jadi prinsipnya kayak gitu. Kita walaupun nggak punya modal di awal, tapi jangan kita pasrah. Tapi kita cari cara gimana ya biar bisa punya modal. Ya udah dah traffic gratisan, saya jualan produk, saya cari reseller, dapat, nabung ada komisi, bulan depannya komisi nggak saya belanjain, tapi saya pakai buat nabung buat beriklan. Di awal boncos rugi nggak masalah Mas, nggak masalah karena saya yakin itu buat modal saya belajar, kurang lebih kayak gitu. Tampilan FB saya berbeda. Tadi saya pakai tampilan baru kok. Kalau pakai tampilan lama bisa tonton video yang sebelum-sebelumnya saya pernah praktekin. Kalau LPS starter ya, pakai yang Home Essenzo aja kalau mau yang starter. Kalau traffic boleh nggak sih link WA dan konten deskripsi? Boleh kok Pak. Marvela Syafana ya boleh. Kalau pengen FBS, nah nih, buat yang mau ikut FBS tapi belum punya laptop, saran saya, nih boleh ikutin cara saya, boleh, kalaupun mau pakai cara lain juga boleh. Ke warnet aja nggak apa-apa, training kan cuma 2 hari, dan nggak seharian full, jadi kalau memang kan online trainingnya.
Kalau memang mau diusahakan, saran saya, nggak apa-apa. Isi aja laptopnya bersedia, tapi kita nanti pas praktek dari komputer atau dari warnet, boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Nih, buat yang belum tahu, saya tuh dulu di awal, sebelum punya laptop nabung ya, beli laptop, saya tuh sempat ke warnet. Karena saya tahu, ya kalau saya terlarut-larut dengan masalah dan kendala saya nggak akan pernah maju. Intinya kayak gitu. Jadi yang dilihat bukan spend money-nya ya, Kak. Spend money juga dilihat, tetap dilihat. Untuk pengambilan keputusan. Ini saya lanjut, saya matiin nih headset-nya atau campaign-nya. Kalau udah nggak sesuai dengan target, matiin aja gitu. Jadi kita memang harus pandai-pandai menganalisa data. Terakhir. Nah, nih pertanyaan bagus nih. Pak Widiarto Titulas Jati. Bila sudah dapat audiens dari CA atau LA video views, untuk iklan selanjutnya baik gunakan link klik atau landing page mas. Oke. Kalau Bapak teman-teman semua bagus yang mana? Video views. Kalau bisa conversion, misalkan mau bikin landing page sendiri, boleh nggak mas saya pakai conversion? Boleh. Ikut training FBAds part 2, itu diajarin caranya pakai pasang pixel, punya domain sendiri, caranya pasang hosting, dan lain-lainnya itu nanti diajarin di training part 2. Itu lebih dalam Pak Bu. Kalau di luaran sana, saya pernah waktu itu hampir ikut. Trainingnya sekitar 5-10 juta. Training membuat landing page sendiri, pasang pixel, iklan Facebook Ads yang levelnya itu bukan level basic, tapi levelnya expert atau intermediate ke atas. Itu dia. Oke, sip, mantap. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, kita sudah selesai Pak Bu di penghujung acara hari ini. Terakhir dari saya Pak Bu, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa praktek, dan jangan lupa tonton ulang semua materi webinar-webinar sebelumnya, supaya Bapak teman-teman semua dapat ilmunya maksimal dan optimal, dan setelah ini bisa dimudahkan rencana-rencana baiknya, target-targetnya tercapai semuanya, dan bisa segera mendapatkan 5-10 juta pertamanya dari dunia online bersama Abdi dan Esenso. Amin. Manfaatin semua promo yang ada saat ini, jangan sampai menyesal kehabisan, karena saya sudah sering banget setiap hari mendapatkan curahan hati dari member-member Abdi yang kehabisan promo. Itu aja dari saya. Kita akhiri dengan berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata juga dalam penyampaian saya. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Udah selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat malam, selamat istirahat, dan selamat praktek semuanya. Sampai jumpa di video atau di live webinar berikutnya. Terima kasih. Dadah.